Dampak kabut asap udah pasti bervariasi ya warga. Mulai dari asap tebal yang menutupi jalan dan membahayakan pengendara sampai ke tingkat serius, seperti masalah kesehatan yang menyerang pernapasan juga kulit. Gak cuma masyarakat di Sumatera dan Kalimantan aja ya warga, polusi di kota-kota besar dampaknya 11-12 dengan kabut asap. Makanya nih, perlu banget yang meminimalkan kemungkinan munculnya masalah pada kulit akibat polusi dari asap kebakaran hutan maupun dari kendaraan di kota-kota besar. Memakai baju sebenarnya secara otomatis sudah melindungi kulit. Begitu juga pemakaian masker yang juga cukup menutupi kulit yang terekspos. Pokoknya kalau ada rencana mau keluar rumah dan polusi atau kabut asapnya bikin keki, baju dengan lengan panjang dan masker udah kombo penyelamat banget deh. Kedua, rutin mencuci muka. Tapi kalau air baku yang digunakan terdampak asap juga, disarankan mencuci muka dengan air kemasan jika memungkinkan. Jangan lupa nih, gunakan sabun yang mengandung pelembab. Prinsip dasarnya adalah bagaimana mengusahakan kulit agar tetap moist alias lembab, supaya terlindungi dari zat-zat yang kurang baik. Terakhir, perhatikan asupan yang bergizi. Konsumsi makanan yang kaya akan antioksidan dalam bentuk sayur dan buah-buahan, seperti jeruk dan stroberi. Nggak cuma itu, bila perlu tambahkan suplemen kesehatan untuk melawan radikal bebas dengan kandungan vitamin A, C, E, asam folat, serta beta-karoten. Jadi polusi udara bukan hanya debu, bisa beraneka ragam logam, bisa berbagai macam hasil pembakaran pabrik yang tentunya kita nggak bisa lihat ataupun kita nggak bisa ketahui hanya dengan dicium aja baunya seperti apa. Jadi saat kita bicara polusi, perlu diingat bahwa polusi bukan hanya debu loh, tetapi dalam partikel udara ada banyak sekali bahan kimia yang ikut terbang, hasil sampingan dari kendaraan, dari pabrik, dan dari yang lain-lain. FYI, warga harus tahu nih kalau ternyata polusi nggak cuma debu doang. Polusi udara sendiri mengandung 6 macam polutan, yaitu karbon monoksida, timbal, oksida nitrogen, ozon, partikel polusi, dan oksida belerang. Efeknya ke kulit bisa bermacam-macam, tergantung jenis polutannya. Intinya, sebisa mungkin sih, hindari beraktivitas di luar rumah warga. Karena bagi orang yang kulitnya sensitif, gampang banget tuh yang namanya terjadi iritasi dan peradangan kulit. Terlalu sering terpapar polusi dan sinar UV dari matahari, kasus terparahnya bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Yang paling sering, yang akan paling umum terjadi ke dalam bentuk peradangan. Yang punya jerawat semakin parah, yang punya eksim bisa semakin kumat, yang punya psoriasis bisa semakin berat, kurang lebih seperti itu. Bisa mempercepat penuaan dini, bisa mempercepat timbulnya keriput-keriput halus, apalagi kalau orang yang terpapar polusi tentunya yang aktivitas outdoor dong, bukan di dalam ruangan. Nah, kalau aktivitas outdoor hampir pasti akan bercampur dengan sinar matahari juga, sinar UV, bisa memperparah flek atau melasma, kayak gitu. Tuh ya warga, jadi pastikan kondisi kulit kamu sehat dan prima sebelum berhadapan dengan polusi yang ada di luar rumah. Bagaimanapun juga, kan muka kita harus tetap paripurna ya warga.